Halo semuanya, saya Aikal dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang JavaScript Array, Function, Looping, dan Asynchronous yang saya dapat dari materi The Avizal videonya tertentu. Baik, langsung saja yaitu Array. JavaScript Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam suatu variabel. Setiap elemen dalam array diakses menggunakan indeks dimulai dari 0. Contoh implementasi array sebagai berikut. Contoh ini kita buat array bernama fruit yang berisi 3 elemen yaitu apple, banana, dan mango. Nah, kita dapat mengakses elemen pertama menggunakan indeks 0. Jadi kita membuat console log fruits 0. Kalau tidak ada console log fruit 0, maka dia akan menampilkan semuanya. Yang kedua yaitu function. Function dalam JavaScript adalah blok kode yang menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali. Function juga dapat menerima parameter dan mengambil nilai. Berikut adalah contoh function sederhana. Dalam contoh ini, kita definisikan function greet yang menerima parameter name dan membalikan pesan sampaan. Saat kita memanggil function dengan nilai John, nilai adalah hello John. Yang ketiga yaitu looping. Di sini looping digunakan untuk mengulangi eksekusi pernyataan atau blok kode selama kondisi tertentu dipenuhi. Berikut adalah contoh menggunakan looping untuk mencetak angka dari 0 hingga 4. Yaitu for let i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari 0 dan i plus plus, maka i akan bertambah satu-satu. Pada contoh ini kita menggunakan loop for untuk mencetak nilai i mulai dari 0 hingga 4. Ini adalah cara yang sangat efisien untuk mengeksekusi kode berulang kali, yaitu dia akan mengulang setiap kali i itu kecil dari 5. Materi selanjutnya yaitu asynchronous, yaitu adalah pendekatan program di mana tugas-tugas dapat dijalankan secara non-blocking. Artinya, seluruh program tidak harus menunggu suatu tugas selesai sebelum melanjutkan ke tugas lainnya. Contoh umum dalam JavaScript dan menggunakan promise dan async atau await untuk menangani operasi seperti fetch API. Contohnya yaitu jika ada pemesan ini akan selalu diproses, tetapi pesanan pertama itu dia banyak sekali pesannya, sedangkan pesanan kedua hanya satu dia beli. Jadi si orang itu akan mengasih ke pesanan kedua karena pesanannya lebih sedikit, tetapi pesanan satu juga tetap jalan di dalam program. Memungkinkan kita untuk mengeksekusi tugas tanpa menunggu tugas lain selesai terlebih dahulu. Contohnya yaitu kita menggunakan set atau await untuk membuat request ke server API. Fungsi await menunggu hingga response diterima tanpa menghentikan eksekusi kode lainnya. Oke, itu dari materi 5 yaitu kesimpulannya yaitu jadi kita telah membahas tentang array, function, looping, dan asynchronous dalam JavaScript. Array membantu kita menyimpan dan mengelola banyak data, function memudahkan dalam mensinkronisasi kode, looping memungkinkan eksekusi pernyataan berulang, dan asynchronous mencepatkan proses dengan tidak memblokir eksekusi program. Baik, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.